Strategi kampanye simbol agama seringkali dijadikan sebagai jalan pintas untuk memperoleh suara dengan cepat, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang mencampurkan fakta dan opini, dan membangun citra penampilan diri sebagai sosok yang saleh atau dekat dengan ulama, tokoh agama, melalui foto di poster kampanye guna mendapatkan kepercayaan instan dari masyarakat yang agamis. Sini kita akan membahas tentang politisasi identitas dan penggunaan simbol keagamaan. Nah, keberagaman di Indonesia, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya sudah tertanam dalam diri manusia sejak manusia itu sendiri lahir di dunia. Kepercayaan tersebut melambangkan dirinya terhadap nama agama, dari mulai agama yang primitif hingga agama yang bersifat kompleks. Kepercayaan tersebut sudah melekat dalam diri manusia berdasarkan sejarah manusia, dan hal ini dapat dibuktikan bahwa agama memberikan dampak yang positif terhadap manusia. Bahkan agama merupakan salah satu yang termasuk ke dalam kebutuhan eksistensi dalam kehidupan manusia. Namun terkadang terdapat beberapa pernyataan yang mengataskan namakan agama, seperti kekerasan, politik kekuasaan, dan penindasan sekte atau agama lain. Terlebih terkini, kekuatan agama dijadikan sebagai pertahanan status dalam sebuah negara. Nah, sedangkan dalam hal ini, Karl Marx menganggap bahwa agama merupakan sebagai aliansi atau keterasingan, dan agama merupakan candu bagi manusia. Agama hadir dalam diri manusia sebagai kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan emosi manusia dalam kehidupannya, karena sifat yang sejalan dengan sikap-sikap yang dimiliki oleh manusia. Bahkan dari itu, agama diyakini sebagai landasan dalam hidup manusia itu sendiri. Nah, dalam cara kampanye pemilihan legislatif seringkali menggunakan media-media baik spanduk besar yang tersebar di sepanjang jalan raya. Yang unik dari setiap legislatif atau caleg adalah bagaimana ia membangun citra diri atau biasa disebut image. Para caleg berlomba-lomba memperbandingkan dirinya dengan narasi-narasi ataupun spanduk-spanduk di dalam poster yang dipublikasikan, seringkali juga digunakan sebagai simbol agama tertentu. Dalam konteks ini adalah agama Islam. Dan ciri simbol yang berkembang dalam poster kampanye adalah terkait simbol-simbol yang melekat dalam konstitusi agama tertentu, misalnya foto caleg yang tampak agamis menggunakan peci atau kopiah, serban, sarung, baju koko jika perempuan mengenakan jilbab. Dan masih banyak lagi selain simbol agama. Narasi ditulis dalam poster kampanye legislatif juga seringkali dibangun dengan narasi agamis. Salah satu contoh poster kampanye caleg DPRD Provinsi Banten bernama Teuku Muhammad Zaki dari Partai Keadilan Sejahtera atau singkatnya PKS. Dalam poster disebarkan di dalam Instagram pribadi milik Zaki. Narasi yang tertulis dalam poster itu berisikan seruan "Yuk coblos caleg PKS. PKS menang perlindungan ulama atau agama dan simbol agama." Secara teoris, simbol dan bahasa memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat di dalam memori sikapnya, karena komunikasi politik memiliki pengaruh terhadap ideologi, bahkan hegemoni untuk memperhatikan otoritas agama. Simbol agama terlebih menjadi tradisi dan untuk membangun citra yang baik untuk ruang publik, bahkan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang bernilai politik untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Artinya, simbol agama sebagai metode komunikasi nonverbal yang diartikulasikan menjadi proses transaksi sosial yang dipergunakan oleh manusia atau partai politik untuk mengkonstruksi makna yang merupakan imajinasi tentang kebenaran melalui kekuatan makna simbolik agama.
dalam kajian komunikasi, kekuatan simbol dan bahasa memiliki pengaruh yang besar terhadap respon masyarakat. Melihat fenomena di atas menunjukkan bahwa narasi politik dan agama menjadi menarik untuk dikaji, khususnya terkait dengan kampanye politik dalam konteks politik marketing. Karena narasi yang berkembang di media sosial memperlihatkan bagaimana peran agama menjadi sangat sentral dan kampanye politik. Nah, isu-isu agama dan narasi agama bahkan dakwaan keagamaan dipublikasi sebagai sebuah wacana dalam kampanye politik. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa agama ternyata masih sangat penting dalam wacana atau narasi politik dalam konteks politik marketing. Nah, berbagai macam isu agama dan identitas agama menjadi mainstream sebagai narasi publik dan narasi kampanye. Wacana agama tidak terlepas dari ruang publik karena kebenaran dan peran agama merupakan transformasi nilai sebagai sumber moral penuh makna yang memiliki legitimasi yang kuat pada pikiran manusia. Agama bukan hanya sebagai atribut sosial, namun juga sebagai atribut politik yang sering digunakan dalam pemilihan oleh partai politik maupun politisi. Nah, seringkali kelompok yang menentang politik identitas keagamaan dianggap sebagai berseberangan dengan agama. Nah, dikarenakan politik keagamaan susah untuk mempertentangkan karena nilai kesakralan agama yang sudah terlanjur melekat dan menjadi legitimasi kuat dalam politik akhirnya narasi-narasi politik. Nah, di media sosial pun tidak lepas dari narasi keagamaan yang memiliki hubungan yang kolektif dan aktif. Nah, agama dan politik menjadi jalan yang menciptakan eksistensi ideologis dan eksistensi kekuasaan melalui jalan kesalehan agama. Nah, tidak heran jika para politisi menciptakan simbol kesalehan dalam marketing politiknya guna menarik pemilih di Indonesia yang sebagian masih melihat sisi kereligiusan dan kesalehan dalam berpolitik. Nah, agama dan politik merupakan satu-satunya yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini tertuang di dalam visi misi dalam partai politik yang sudah menjadi plafon, salah satunya adalah PKS. Nah, bahkan lebih dari tegas, PKS mengklaim dirinya sebagai partai dakwah yang berjuang atas nama penegak keadilan dan kesejahteraan dan dalam bingkaian persatuan umat dan bangsa. Inilah bukti bahwa agama dan politik telah mencair di ruang politik yang tidak bisa dikotak-kotakan atau terpisah. Nah, salah satu interaksi simbol yang dimainkan sehingga berfungsi untuk meyakinkan masyarakat dan partai-partai Islam untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Dan padahal para caleg bisa memakai baju partai pada posternya untuk melakukan kampanye bukan dengan kemasan-kemasan simbol keagamaan walaupun tidak ada larangan. Namun hal ini terbaca secara semiotik atau publik bahwa yang ditampilkan oleh poster merupakan siasat untuk mempengaruhi sikap publik dengan atribut keagamaan yang digunakan. Nah, simbol atau tanda merupakan sebuah konsep yang memiliki ciri khas dan mengandung analisis logis yang melalui asosiasi dalam pikiran manusia yang memiliki unsur-unsur kebenaran. Artinya, simbol mampu untuk menstimulasi pikiran yang mendorong tindakan dan perilaku manusia, dan penggunaan isu agama jadi alat yang paling populer dipakai para elit partai maupun para caleg yang sangat sederhana pada tataran simbol atau slogan dengan cara yang tidak mencerdaskan rakyat yang memiliki dan tidak memiliki kontribusi apapun kepada umat. Nah, padahal agama semestinya dijadikan sebagai instrumen yang memberikan solusi bagi masalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, namun dalam aslinya masyarakat politik dan praktik politik yang dibangun atas nama isu-isu agama sebagai simbol hanya menjadikan sebagai perdebatan patriotisme atau antara golongan beragama, apalagi dalam konteks pilkada. Nah, jika yang mengakibatkan adanya politik baru dalam masyarakat karena penempatan komunitas agama sebagai identitas politik dan kecenderungan nilai yang mobilisasi umat beragama itu menjadi wajar dalam berproses politik. Nah,
di manapun, termasuk dalam masyarakat Indonesia yang masih tergolong relatif kuat menggunakan simbol-simbol agama dalam konteks politik, sehingga simbol-simbol agama menjadi cair dalam kepentingan politik dalam jangka waktu yang panjang dan perangsangan ketegangan umat beragama dalam kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan misi leluhur setiap agama. Nah, di sini teori Karl Marx mengatakan agama sebagai candu masyarakat. Marx mengibaratkan agama seperti opini yang mengurangi rasa sakit atau penderitaan hidup, namun juga mematikan keinginan untuk melawan ketidakadilan, dan juga menjadi alat kontrol sosial atau ideologi agama yang digunakan oleh kaum borjuis atau pemilik modal untuk menjadi status quo dan menjustifikasikan struktur kelas sehingga membuat kaum miskin tetap patuh. Nah, kesimpulannya itu agama dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, hal ini tertuang dalam visi misi dari partai politik yang sudah menjadi platform, salah satunya adalah partai PKS. Nah, bahkan lebih tegas PKS mengklaim dirinya sebagai partai dakwah yang berjuang atas nama penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat bangsa. Inilah bukti bahwa agama dan politik telah mencair di ruang publik yang tidak bisa dikotak-kotaki atau dipisah. Penggunaan isu agama jadi alat yang paling populer dipakai oleh para elit partai maupun para caleg yang sangat sederhana pada tataran simbol atau slogan, dengan cara yang tidak mencerdaskan rakyat yang memilih dan tidak memilih kontribusi apapun kepada umat. Nah, padahal agama semestinya dijadikan sebagai instrumen yang memberi solusi bagi masalah di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam aslinya, wacana politik dan praktik politik yang dibangun atas nama isu-isu agama sebagai simbol hanya menjadikan sebagai perbedaan. Nah, itulah dari saya. Bila ada kata salah pengucapan atau salah berkata-kata, mohon dimaafkan.